Shalom pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada, kembali dengan saya Pendeta Yani Manori. Di saat ini dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, dalam program pelayanan di tahun 2022 di saat ini, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program ini, dan terus mari pemirsa menyiapkan hati kehidupan kita, dan hendaklah mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, kehidupan kita kepada Tuhan untuk kita merenungkan sabda kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, di mana karena kasih setia dan rahmat-Mu yang ajaib telah melawat dan memberkati kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kami Tuhan, tetapi itu karena anugerah keselamatan yang bersumber daripada-Mu Bapa. Bapa Sorgawi, di saat ini program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan kembali untuk menyampaikan taburan firman Allah bagi semua pemirsa di mana saja berada. Firman itu adalah Engkau sendiri, Yesus Kristus, roti hidup yang turun ke bumi. Sehingga roti itu akan memberi kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh kenyang dan kuat, teguh, berharap hanya kepada Engkau Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa Sorgawi, ketika firman Allah ditaburkan, iblis tidak tinggal diam. Dia akan memasang strateginya untuk menjatuhkan wibawa firman-Mu. Itulah sebabnya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus, Roh kebenaran itu menghancurkan segala kuasa kegelapan, agar pemberitaan firman Allah ini benar-benar menyatu tinggal dalam kehidupan kami. Maka kami akan berbuah. Sebab hidup kami ini hanya ada pada tangan kuasa Tuhan. Ini doa kami Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan berkati. Bahkan pemirsa di mana saja berada yang telah mengikuti program ini, Tuhan jamah dan Tuhan jangkau setiap hidup, supaya firman tetap menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, berfirmanlah karena kami bersedia mendengar firman Tuhan. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di saat ini kita akan kembali membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Peratapan pasalnya yang ketiga ayat 24. Kitab Perjanjian Lama, kitab Peratapan pasal 3 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita sekalian. Berbahagialah kita yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan setiap orang akan tetap mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan. Pemirsa yang terkasih, dari Ratapan 3 pasal 3 ayat 24, tema perenungan kita di saat ini, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Yeremia mau menegaskan bahwa Tuhan adalah bagianku. Tidak ada lain yang terutama dalam kehidupan. Baik Nabi Yeremia secara khusus, tetapi juga bangsa yang Tuhan percayakan para nabi-nabinya untuk mau membawa bangsa itu supaya mereka hidup dan kembali kepada Tuhan. Karena itu, dalam nats perenungan firman Tuhan di saat ini,
dikatakan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pemirsa, yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian orang-orang percaya, bagian dalam kehidupan hidup orang-orang yang hidup menurut kehendak Allah, memiliki bagian tersendiri, yaitu Tuhan menjadi yang terutama. Tuhan menjadi yang segala-galanya di dalam kehidupan. Karena itu, dalam kitab Peratapan ini menjelaskan secara baik bagaimana orang-orang yang hidup sekalipun mengalami penderitaan, sekalipun mengalami kesakitan pergumulan, tetapi tidak boleh melupakan Tuhan, tidak boleh meninggalkan Tuhan, karena Tuhan menjadi bagian kehidupan manusia. Pemirsa, kalau kita hidup di dunia, kita memiliki bagian warisan sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, dimeternaikan, dikhususkan bagi Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mengalami kebahagiaan dan sukacita sekalipun penderitaan yang kita alami sebagai manusia. Kita hadapi sungguh berat tantangan itu, pergumulan itu. Tetapi kalau kita ada di dalam bagian Tuhan, niscaya atau percaya kita akan mengalami kekuatan, pertolongan yang tepat. Karena Tuhan ada di dalam bagian kehidupan kita. Pemirsa, jangan kita lupa bahwa bagian-bagian kehidupan kita ini, jangan kita taruh Tuhan pada posisi nomor 2. Atau nomor-nomor selanjutnya, tetapi mari kita mengutamakan Tuhan itu yang lebih terutama, yang lebih penting di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa keselamatan itu telah menjadi bagian milik kita yang percaya kepada Tuhan. Tidak sia-sia kita hidup mencari Tuhan, kita berkarya di bumi ini, melayani Tuhan, bekerja baginya, menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan pasti akan memberi kita pengharapan. Karena itu kita selalu berharap kepada Tuhan. Kita harus senantiasa menggantungkan segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ada syair yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Hal ini mau menyatakan bahwa dunia, bahkan situasi di mana kita ada, dan pandemi COVID-19 yang kita hadapi dalam kehidupan kita di zaman ini, di era ini. Jangan lupa bahwa Tuhan sedang ada dan melihat penderitaan kita. Seperti Tuhan sedang melihat penderitaan pergumulan bangsa Israel. Dan Tuhan sedang melihat kehidupan mereka, para nabi-nabinya, untuk berseru, bergumul dan berdoa, mau membawa segala dosa-dosa umat kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan. Tuhan akan memberi keselamatan di tengah-tengah kehidupan manusia yang sudah jauh dari Tuhan, yang tidak lagi mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh, masih percaya sini dan sana, masih tidak mengakui Tuhan. Tetapi kalau tiba-tiba musibah bencana datang, semua orang mau berteriak nama Tuhan. Jangan kita lupa bahwa Tuhan sedang melihat kelemahan iman kita. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Jangan kita berteriak Tuhan, Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Tetapi ketika kita sudah senang, kita sudah selamat, kita mulai balik dari Tuhan. Kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Kita mau mengakui dunia ini dengan segala pergumulan yang ada di dalamnya, tetapi kita lupa bahwa pengharapan yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Yesus Kristus yang telah menderita, mati dan bangkit. Tetapi juga melalui pertolongan Roh Kudus, menolong saya dan Bapak Ibu pemirsa untuk tetap hidup. Hanya Tuhan
yang kita harus nomor satukan dalam hidup ini. Pemirsa yang terkasih, kita boleh ada dalam perayaan HUT, pekabaran Injil di tanah Papua, yang ke-167 tahun. Tanah ini diberkati oleh Tuhan melalui kedua sendeling, Otto dan Geisler. Dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Itu berarti Tuhan, nama Tuhan yang menjadi bagian orang-orang milik kepunyaan Tuhan di atas tanah ini. Berarti bagian orang Papua, bagian orang Kristen yang hidup bersandar percaya kepada Tuhan adalah Tuhan menjadi nomor satu. Oleh sebab itu kita tidak boleh berharap kepada segala tantangan dunia ini, tapi juga berharap kepada siapapun, tetapi kepada Tuhan yang memberi jaminan keselamatan kepada saya, Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil. Kefasikan dunia ini memang ada. Di tengah-tengah dunia ini, iblis tidak tinggal diam. Dia akan memakai caranya. Akan tetapi siapa yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Tuhan, bagian yang terutama adalah prioritaskan Tuhan, niscaya kita akan mengalami sukacita. Pemirsa, jangan meragukan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan dalam persekutuan hidup kita. Dalam situasi yang semakin sulit, dunia akan ada di dalam tantangan dan kesukarannya. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap hidup dan beriman kepada Dia yang memberi keselamatan bagi kita semua. Pemirsa, kiranya firman Tuhan di saat ini akan terus menjamah, memberkati kita, supaya dikala kita lemah, kita sakit, kita berduka, kita mengalami pergumulan yang berat, Tuhan menjadi bagian kita. Tapi juga Tuhan tetap menjadi pengharapan hidup kita sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan di saat ini. Kita berdoa. Firman Tuhan telah kami renungkan Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kasih-Mu bagi kami. Tuhan menjadi bagian kami. Itulah sebabnya kami harus berharap kepada Tuhan. Ratapan 3 ayat 24 telah memberi kekuatan bagi kami, baik sebagai hamba Yesus Kristus yang memberitakan firman-Mu, tapi juga pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang telah mendengar firman Tuhan ini. Tuhan berkati setiap orang yang mendengar firman. Tidak sia-sia mendengar firman Allah dan melakukannya, pasti akan mengalami berkat dan keselamatan dari Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan memberkati Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan yang sudah bekerja untuk program ini. Tuhan berkati mereka, pimpinan dan semua jajaran BPK GKI Yapen Selatan. Tuhan berkati semua para pelayan, pendeta, guru jemaat yang sudah melayani firman-Mu melalui program ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan juga berkati pemerintah, bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami yang sudah bekerja bagi masyarakat-Mu. Tuhan berkati mereka. Tapi juga mitra bagi gereja Tuhan. Tuhan berkati supaya melalui mereka misi ini terus diberitakan sampai Yesus datang kembali. Tuhan berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati Sekda, seluruh jajaran. Tuhan berkati DPRD dan semua jajaran DPRD. Tuhan berkati dan semua masyarakat-Mu dari ujung Yapen sampai ujung Yapen. Tuhan berkati, lindungi. Masyarakat kecil dan menengah Tuhan berkati, petani nelayan, buruh harian, baik tukang ojek, ibu-ibu yang berjualan di pasar, pedagang toko kios, bahkan juga
Tuhan memberkati TNI, Polri, bahkan pegawai negeri sipil. Tuhan berkati dalam segala jerih-lelah tugas-tugas pekerjaan kami semua. Kami juga berdoa dan menyerahkan persiapan sidang sinode. Tuhan berkati semua persiapan panitia, bahkan panitia transit. Kiranya Roh Kudus menggerakkan setiap hati untuk bekerja bagi Engkau. Karena momen ini penting, maka Tuhan buka tingkap-tingkap sorgawi. Tuhan curahkan berkat-Mu mengalir. Supaya semua kami bersuka cita, bersorak-sorak karena momen gereja yang akan membawa berkat bagi seluruh masyarakat dan umat warga jemaat GKI di Tanah Papua. Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis setanah Papua, Tuhan berkati dalam mempersiapkan segala hal menyangkut persiapan sidang sinode. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Sorgawi, terima kasih. Kru Tabura Injil, Tuhan berkati mereka dalam semua pekerjaan yang sederhana, mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati mereka pribadi keluarga dalam tanggung jawab ini. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berdoa bagi 43 jemaat Klasis Yapen Selatan, dari Kanawas sampai Mamarim, Tuhan memberkati. Dan juga seluruh umat Tuhan di mana saja berada, pemirsa, baik di belahan-belahan dunia yang sampai saat ini mendengar firman Tuhan melalui program ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan jaga dan lindungi. Para pendeta, bahkan denominasi gereja Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, Tuhan jaga lindungi kami. Jauhkan kami daripada mara bahaya, kecelakaan, bencana alam sampai maut. Pagari kami dalam kuasa darah Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Pada akhirnya kami memohon kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya menyertai kami sekalian dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Pemirsa, mari terus dengar firman Tuhan melalui program ini, karena firman Tuhan terus akan menjamah dan memberkati pemirsa, dan pemirsa akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian.